Gua bukan aliran hidup harus seimbang. Maksudnya seimbang is good, tapi kalau lu into something yang lu sampai fully dedicated, it's good. Ya followers, welcome di Off The Record, podcastnya Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ini teman gua, dia adalah award-winning composer, musician, artis, seniman. Bukan artisnya yang selebriti itu. Walaupun pengen jadi selebriti juga. Pengen, maunya sih pengen ya. Cuman ini adalah Gihon Lohanda. Yes. Dia ini jabatannya apa sekarang coba? Jabatannya saya suami dari istri saya, ayah dari anak saya. Jabatannya gitu. Enggak, Pak. Oh iya. Ini loh, apa kan lu di Archipelago? Oh iya, gue founder dari nama company-nya PT Seniman Senang Selalu. PT Seniman Senang Selalu. PT Seniman Senang Selalu, di dalamnya itu ada Archipelago Music, ada SL Audio yang ngelayanin rental audio gitulah. Terus ada Archipelago Production yang ngerjain rekaman-rekaman, bikin jingle, apa macam-macam lah. Kenapa namanya Archipelago? Archipelago. Jadi ini sebenarnya nama ini came out temen gua nih, si Martin waktu itu yang bikin. Martinnya Cameo, kalau lu tahu. Oh iya, gue tahu. Iya, dulu dia ceritanya sort of manager gua ceritanya. Cuman dia kurang sukses karena dia lebih sukses jadi artis. Dia came out sama Archipelago karena maunya Archipelago biar Indonesia banget ceritanya. Cuma Gio tuh kayak banyak istilah musik yang kayak arpeggio, ada Gio gitu. Jadi diplesetin dikit Archipelago gitu. Oke, berarti tebakan saya benar karena gue pikir juga kayak gitu. Oh iya. Karena kan kepulauan. Oh iya. Archipelago. Gio gue juga ya itu musik banyak. Iya, Gio. Iya. Betul, Pak. Bener. Oke, terus gue penasaran ya, gue kenal Gihon ini, gue kenal lu berapa lama sih? Kok gue belum apa kabar Gihon? Baik Pak, sehat. Sehat Pak. Kita terakhir ketemu Desember ya? Bulan Desember lalu ya? Kawinannya Bapak atau? Iya. Terus kenapa jadi tadi ngomongnya sampai mana? Apa kita? Tadi kawinan Bapak ya toh. Benar ya, apa kabar? Kabarnya baik. Baik. Oh iya, gue lupa sebutin satu titlenya si Gihon ini, dia juga entrepreneur. Iya, pokoknya idaman banget lah. Entrepreneur wannabe ya. Ada wannabe sih, jangan lupa. Dong, entrepreneur kan lu punya usaha sendiri kan. Dia ini punya usaha yang gue bilang anti mainstream juga. Sebenarnya Gihon ini memang sangat-sangat anti mainstream sih. Karena kalau gue boleh jujur ya, kayak di antara teman-teman gua, ya kenapa gua nggak boleh jujur ya, orang acara lu toh. Jadi teman-teman gua itu banyak yang dulu pengen jadi musisi, yang namanya tidak saya sebut karena rata-rata meninggalkan mimpinya jadi musisi sih. Tapi waktu mereka bermimpi jadi musisi, itu yang ada di benak mereka adalah ngeband, mungkin jadi kayak Noah atau jadi kayak zaman dulu apa sih, Silon Seven gitu-gitu. Pokoknya pengen yang musisi mainstream gitulah. Sementara Gihon ini gue waktu dari pertama kenal gue udah nganggap ini kok unik gitu. Dia jadi musisi tapi bener-bener musisi yang apa ya ngomongnya, kayak gue pengen ngomong proper tapi kan ya musisi yang lain kan juga proper gitu. Jadi mungkin ini lebih ke yang formal kali ya. Formal kan? Atau ada yang bilang juga art music, ada yang juga bilang gitu sih. Iya, art music. Pokoknya intinya yang mainnya di orkestra, terus yang apalagi sih selain orkestra? Big band. Iya, gitu. big band. Iya, banyak kerjasama sama ensemble strings, brass. Iya, makanya kayak bener-bener yang lu ngebayangin orang-orang yang nonton musik lu tuh kayak yang pakai kacamatanya cuma satu itu, yang monokel gitu. Masih ada gitu ya. Terus pakai suit. Ya kan, kayak bisa. Kan lu sempet ini kan kerja sama Hungary Philharmonic. Oh iya, Budapest. Iya, Budapest Scoring namanya. Budapest Scoring. Iya, makanya kan itu kan sesuatu yang anti mainstream gitu. Anti mainstream ya. Gue penasaran dari dulu lu emang udah langsung
musiknya waktu pertama kali jatuh cinta itu ceritanya gimana dulu deh? Gimana? Oke. Kalau gua kan tumbuh di tahun 90-an kan. Dimana waktu itu negara kita tuh di-invade sama musik-musik dari barat. Musik-musik dari barat. Sampai sekarang sih mungkin ya. Cuman dulu kayak band-band kayak Scorpion, Metallica, Bon Jovi, Roxette itu tuh ada di TV kita, Pak. Jadi setiap kali lu selesai nonton, itu gue tunggu-tunggu tuh. Gue pengen nonton Bon Jovi misalnya. Ada video klipnya Bon Jovi. Jadi dari kecil itu udah merasuk gue tuh. Jadi gue ngeliat kayak Richie Sambora keren ya, kayak Bryan Adams gitu keren ya. Bener. Itu di TV waktu itu. Oh itu ya kalau ini ya pergantian acara kan dikasih betul. music video. Aduh ketahuan umurnya Pak tapi ngomongin ini. Aku diceritain sama nenek aku. Aku nggak tahu sih, coba dia ceritain. Gitu. Jadi gue tuh udah terekspos sama hal-hal itu dari gue kecil dan gue seneng banget begitu ngelihat ya nama-nama tadi yang gue sebut ya. Terus kayak ada waktunya albumnya Tiffany yang baru keluar nih gitu. Dulu kalau lo tahu If Love Is Blind, Tiffany Tyson siapa sih Tiffany? Gue nggak tahu, gue tahu cuma Tiffany doang. Okay. I found my way with you yang gitu lah. Gue nggak tahu, saya masih kecil banget Pak. No cursing. Gitu ya. Dulu gue inget banget tuh dibeliin kaset, masih dibungkus kertas koran. Gue kalau beli kaset tuh gitu dulu. Bungkus kertas koran. Loh, ini kaset bajakan kali dibungkus kertas koran. Pak. Dulu emang begitu. Kalau lu ke toko kaset, ini dibungkusin sama dia rapi. Tapi kertas koran. Kertas koran tapi. Oke. Gitu. Jadi dari kecil gue emang selalu pengen main musik. Terus gue waktu itu kalau nggak salah umur 10 gue dibeliin gitar pertama gue sama bokap. Ever since gue kayak fascinated banget. Gue bisa berjam-jam tuh main tanpa ada yang suruh latihan gitu. Dulu ironisnya, nggak ironis sih, mungkin gue beruntung ya. Jadi kayak kakak gue tuh disuruh les piano, suruh belajar piano. Gue on the other hand, gue pengen belajar gitar, nggak dikasih. Tapi ternyata itu yang bikin gue malah pengen nunjukin kalau gue mau serius belajar gitar. Oke. Sekarang kakak gue udah nggak main piano. Ya mungkin dia masih main once in a while lah buat lucu-lucuan aja gitu. Cuman kayak ternyata karena dulu gue nggak dikasih, gue tuh anaknya agak gitu sih, agak nyolot gitu. Enggak gitu. Wah, enggak, gue malah pengen cobain gitu biasanya. Kalau dilarang justru biasanya gue kayak. Tapi ya kalau lu dilarang nggak dikasih belajar gitar, kenapa lu dikasih gitar? Karena gue ngiyang terus sih. Gue pengen main gitar gitu, gitu. Jadi akhirnya dibeliin. Terus gue pengen ngeles. Udah, kamu nggak usah ngeles. Terus belajar sendiri. Padahal waktu itu belum ada internet, YouTube segala macam ya. Tahun ntar ketahuan lagi umurnya. Iya sih. Belum ada. Belum. Berarti terus belajar sendirinya gimana, kayak lihat majalah gitu? Lihat majalah. Kunci. Exactly. Gue beli nitip nyokap gue beli majalah. Dibeliin lah majalah. Wah, ada kunci F nih begini. Wah, gue cobain. Wah, gue bisa main nih. Ada lagu-lagu yang gue tahu, ada chordnya kan di situ. Terus gue cobain. Wah, gila, gue bisa main gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi ini kan masih mainstream ya. Masih mainstream. Di momen apa terus lo banting setir nih? Oke, gue mau yang art music itu tadi. Jadi SMP gue udah mulai suka dengerin. Jadi waktu itu Guitar Heroes tuh ada yang namanya Steve Vai, Joe Satriani, nama-nama itulah. Kok gue tahu semua ya? Gue ketahuan umurnya juga. Iya lo. Dulu waktu itu mereka keren banget. Jadi gue ngulik into mereka. Terus at that time tahun 90-an juga jazz tuh di Indo lagi beken-bekennya. Jadi kalau main jazz tuh keren gitu. Ada satu acara khusus waktu itu di SCTV kalau nggak salah, Jesse namanya. Mas Ciko yang ini hostnya. Jadi bahas tentang jazz, kafe-kafe rata-rata mainin jazz. Nah, gue mulai fascinated tuh. Gue kelas 6 SD kayaknya. Gue pertama kali nonton Jesse. Lo kelas 6 SD pernah pergi ke kafe-kafe buat nonton jazz? Pernah. Ngajak ortu tapi atau? Gue diajak temen gue. Gue sama teman-teman gue tuh mereka jauh lebih tua dari gue. Oh gitu. Iya. Oh iya. Jadi gue main dari kelas 5 SD kan. Dan begitu gue main, gue tahu gue bisa nih. Gue kayak langsung tergila-gila lah. Gue obses lah dengan gitar itu. Iya.
Jadi waktu gua kelas 6 atau 1 SMP lah gitu kayaknya. 1 SMP gua main sama teman-teman gua yang kelas 3 SMA. Oh, dan itu kenalnya karena musik juga. Karena musik. Jadi di sekolah gua ada band-band gitu. Gua ngeband sama teman-teman gua, terus yang kakak kelas gua pada ngeband. Gitu. Mereka ngelihat, wah akhirnya gue diajak main bareng sama mereka gitu. Karena lu dianggap jago dong. Oh iya. Ya, ampun Bang Jago. Ya, ampun Bang Jago. Lagi viral di Myanmar ya kalau nggak salah. Gitu. Jadi gue pergi nonton siapa waktu itu, gue ingat nonton ada drummer namanya Sandy Luntungan. Keren banget itu, dan gue fascinated banget. Ever since gue kayak into jazz, into musik-musik yang aneh-aneh gitu. Karena menurut gue keren, lain nih gitu. Gitu. Kalau jadi karir kali ya. Gimana tadi pertanyaannya apa sih? Gue ceritain. Orang gue belum nanya. Pertanyaan. Ya udah. Awal muasalnya gitu Pak. Kenapa jadi aneh-aneh? Oke. Nah tapi itu kan itu masih SMP ya. Terus SMP. Terus tapi waktu SMP itu lu udah tahu kalau wah gue bakal seumur hidup main musik, gue bakal ya mungkin bukan seumur hidup main musik karena itu pasti ya. Tapi gue bakal istilahnya berkarir gitu. Berkarir di musik. Kayaknya seingat gua sih, mungkin gua salah juga, cuman seingat gua nggak mikir waktu itu. Gua pengennya pokoknya main musik aja. Cuman gua masih lumayan fokus sekolah waktu itu. Jadi gua masih agak serius, suka belajar gitu. Waktu SMA lain cerita. Totally berubah. Jadi waktu SMA gua tahu gua pengen main musik. Jadi gue hampir nggak peduli di sekolah mau ngapain, gue cuma pengen main musik. Oke. Tapi ya kan tetap lulus kan, tapi alhamdulillah lulus Pak. Cuman ya ada beberapa momen-momen lah yang kayak orang tua gue dipanggil gitu. Oh gitu. Tapi ya, sebenarnya ya siapa sih yang orang tuanya nggak dipanggil waktu SMA? Oh iya, ambil rapot kan orang tua dipanggil ya kan? Benar. Ya betul. Nggak, jadi gini, sekolah gue agak ekstrim. Gue sekolah di Santa Ursula namanya, Santa Ursula BSD. Loh Santa Ursula bukannya cewek semua? Iya, gue tadinya maunya ke situ, cuman nggak boleh. Jadi ke Santa Ursula BSD. Oke. Ya kan, cukup ketat peraturan. Lah, sekolah Katolik kan. Sekolah Katolik. Ketat lah pastilah. Iya, terus angkatan di atas gue itu mereka kalau nggak salah ada 4 kelas gitu, ada 4 kelas. Satu kelas mungkin 30-an ya, 120 orang lah misalnya. Angkatan di atas gua nggak naik, banyak banget orang-orang yang nggak naik sampai kalau dikumpulin jadi satu kelas. Jadi sekitar 30 orang nggak naik kelas. Itu angkatan atas lu? Angkatan atas gua. Terus banyak orang tua yang protes, ini kok bisa begini, anak saya nggak naik. Setelah itu, kalau anak-anak yang kira-kira kayaknya ini bakal nggak naik nih, orang tuanya dipanggil dulu. Gitu. Dipanggil lah orang tua gua. Gue emang nggak pengen sekolah waktu itu. Di sekolah otak gue tuh main band doang. Jadi kayak lagi di sekolah gurunya ngomong apa, gue nggak peduli. Terus lu mainan gue kayak main meja lah, gue apa, ya kayak gitulah. Meskipun waktu itu juga belum ada smartphone ya. Iya benar. Tapi otak gue tuh udah into music banget. Gitu. Jadi gue pulang udah ngebayangin nih, gue pulang gue pengen ngeband, gitu. Gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk kuliah musik. Kuliah musik, ngomong-ngomong soal kuliah musik ya, sebenarnya di Indonesia itu kan kayak kalau di luar negeri kayak Berkeley di Amerika itu kan udah terkenal banget kan. Wah, sekolah musik nih, kalau lu masuk ke situ wah lu udah pasti top lah. Banyak musisi yang sekolah di situ juga kan. Nah, kalau di Indonesia ada nggak sih yang sampai kayak gitu, yang kayak wah lu kalau pengen jadi musisi di Indo lu masuk sekolah musik ini lu pasti oke lah. Sekolah musik gua Pak. Menuju ke situ sih belum. Ya, cuman kalau mau oke ya ke sekolah musik gua itu Archipelago Music School. Cuman waktu itu gua ngambil pendidikan formalnya di UPH, Universitas Pelita Harapan, ada di Tangerang di Karawaci. Mungkin waktu itu selain kayak fakultas negeri, maksudnya apa, universitas negeri kayak IKJ, UNJ, itu UPH swasta yang pertama tuh. Yang ada musiknya. Yang ada musiknya, yang sampai apa S1 gitu ya. Apa sih mereka bilang apa lagi? Gitu. S1 lah gitu ya. Gitu. Jadi dan sampai saat ini kayaknya cuman dia yang bertahan tuh. Masa sih? Lo di IKJ masa nggak ada musik? IKJ masih ada, cuman maksudnya yang swasta. Ada, gue sempat dengar beberapa teman-teman gue buka sekolah kayak adalah namanya nggak usah disebut kali. Ada ini, ada sekolah ini, lu aja.
Archipelago Music sih pasti Pak. Iya. Kalau yang lain-lain itu nggak bertahan Pak. Karena emang si UPH ini kan mungkin dia ada subsidi dari yang lain ya. Karena kosnya lumayan tinggi. Waktu itu kita masih banyak datengin profesor dari Jerman. Oh iya, UPH datengin. Iya. Karena emang untuk, gua takut salah, cuman untuk lu bisa jadi suatu fakultas musik gitu, lu perlu ada beberapa profesor, dan di kita tenaga kerjanya belum ada waktu itu. Jadi datengin dari Jepang, dari Jerman. Jadi gue beruntung banget dapat. Gue kayak sekolah di luar negeri tapi ya benar di sini gitu. Tapi menurut lu sebenarnya pendidikannya di Indonesia itu, pendidikan musiknya di Indonesia itu bakal bisa sampai kayak Berklee gitu nggak sih? I mean internationally well known gitu. Gue cukup optimis bisa sih, karena gue ngelihat kayak gue udah ngajar di UPH dari 2007 nih. Berapa tuh, 14 tahun kali ya. Yeah. Selama gue mengajar, gue banyak banget dikagetkan sama talent anak-anak muda yang nggak masuk akal gitu, yang gila-gila. Mungkin karena internet kali ya. Jadi maybe mereka dari kecil udah ke-expose sama macam-macam, terus bisa belajar macam-macam gitu. Jadi gue aja sampai sekarang masih terkaget-kaget. Jadi gue cukup yakin in the future kita bisa jadi, maksudnya internationally well known. Cuman kan kenapa sekarang belum? Karena kita kan belajar musik-musik populer yang mereka udah lakukan, yang Amerika lah anggap ya, kalau kayak jazz gitu, Amerika udah lakukan ratusan tahun Pak. Kita kan baru, gitu, masih nyari bentuk. Anak-anaknya juga belum. Yang jangan salah kayak Berklee gitu, mereka juga dibangun sama alumni-alumninya dia. Kayak gitu John Mayer lulus kan, John Mayer alumni Berklee gitu. Jadi namanya jadi. Oh iya benar-benar. Nah, kita mungkin lagi menuju ke situ, cuman kan alumni kita baru pada lulus. Iya, jadi gitu. belum established ini. Oke. Gitu. Berarti sekarang mungkin bakalan kebangun sama nama Gihon juga ini. Oh pasti. Alumni. Wah nggak usah ditanya itu Pak. Nah, coba. Nggak ada yang tahu gua. Tapi dari sekolah nih, terus kita lanjut ke soal pilihan karir ya. Kalau di zaman sekarang ini kayak kan dulu banyak cerita lah, kayak contoh temen gue yang pengen jadi musisi itu hampir semua orang tuanya kan juga menentang ya istilahnya ya, kayak wah lu kalau musik lu nggak bisa hidup lah istilahnya, kasarnya kayak gitu. Nah kalau menurut lu gimana? Tapi yang seobjektif mungkin, jangan subjektif. Iya, gue tuh nggak percaya sama hal-hal itu soalnya. Jadi gue tuh nggak percaya sama lu harus ngerjain A supaya lu bisa sukses gitu. Ya kan orang beda-beda Pak ya. Oke. Maksud gue tadi gue cerita waktu gue kecil gue bisa latihan gitar berjam-jam. Nyokap gue cerita gue ketiduran sambil main gitar gitu. Jadi gitarnya gue pelukin gitu. Jadi itu nggak ada yang suruh. Kalau orang lain disuruh kayak gitu mungkin nggak mau. Cuman gue willing untuk melakukan itu gitu karena emang gue seneng. Jadi maksud gue kalau lu mau jadi apa aja, yang penting lu jadi sih. Yang lu willing untuk melakukan hal itu sampai orang lain nggak ada yang mau kayak gitu. Tapi lu mau melakukan itu, lu mau latihan berjam-jam main bola misalnya, ya lu main lah, gitu. Maksud gue, emang semua dokter sukses ya? Iya gak sih? Gue tahu ada beberapa juga yang kayak, gitu. Tapi kan peluangnya lebih gede Pak, peluang suksesnya dari jadi dokter atau jadi musisi ya nggak? Gue nggak. Kalau bicara statistik loh. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Biaya masuknya lebih gede sih. Biaya masuknya lebih gede. Ada berapa banyak teman-teman lu, ada teman-teman fakultas dokter yang kemudian nggak jadi dokter nggak? Ada sih, ada. Banyak Pak. Tapi gue nggak kalau banyak. Banyak. Apalagi yang jadi dokter terus kayak ya asal jadi dokter aja deh. Aduh, jangan gitulah. Lu mau ngapain deh? Cesar Milan pelatih anjing men. Pelatih anjing, cuma saking dia jagonya, dia belajar itu punya TV show sendiri yang ditayangin internasional seluruh dunia gitu. Kenapa lu harus? Berarti kalau advice lu sekarang ke anak muda yang pengen jadi musisi ya lu kejar aja. Kalau emang itu, kalau emang passion. Iya. Gue waktu awal ini, jadi tadi kan lu bahas pilihan karir gue agak unik ya. Waktu awal gue nggak mikir gue akan melakukan hal-hal yang gue lakukan sekarang. Karena di otak gue main musik itu ya kayak yang ada di TV-TV, lu ngeband, show, tour, konser gitu. Ternyata along the way gue shift tuh. Jadi dulu gue startnya sebagai gitaris. Terus gue main session lah sama musisi top Indonesia lah.
Gue main ikut dia. Wah, ini sebut nama nggak apa-apa. Oh ya sebut nama nggak apa-apa ya, kan top ya. Gue join sama bandnya Aminoto Kosin waktu itu. Oke. Tahun 2003, gue masih kuliah semester 1. Jadi gitarisnya dia cabut karena kenapa gitu. Akhirnya gue diajakin. Akhirnya kita main bareng. Terus gue ikut sampai 2013 kalau nggak salah. Jadi selama itu kita waktu itu TV masih Jaya ya. Sekarang kan udah. Sekarang sebenarnya masih Jaya sih Pak. Masih Jaya ya. Iya. Oh gue kurang mengikuti. Cuman ya penontonnya bergeser. Oh oke. Dulu sebelum era-era YouTube lah waktu itu. Benar. Jadi kita banyak main di TV gitu. Banyak ketemu artis-artis, selebritis tadi. Gitu. Nah terus gue berpikir ya main musik tuh kayak gitu. Tapi ternyata along the way enggak. Terus gue mulai shifting ketika gue disuruh untuk produce album. Coba lu produce waktu itu Aminoto juga yang suruh. Jadi dia lagi ngerjain satu album ini, ada satu lagi project nggak kepegang sama dia. Lu bisa produce nggak? Ya udah deh, gue kerjain deh. Gue bilang bisa gitu. Padahal gue nyolok untuk bisa bunyi aja gue nggak tahu. Jadi gue sambil telepon, ini kok nggak bunyi gitar gue ya gitu, kayak gue harus sambil telepon gitu. Akhirnya ternyata gue suka tuh produce. Akhirnya gue mulai bikinin musik buat banyak orang. Gue ada orang mau rekaman, gue bikinin gitu. Terus waktu industri TV mulai shifting, kita bilangnya, mulai shifting, mulai bergeser, gue terjun ke industri wedding. Oke. Gitu mungkin tahun 2009, 2008 gitu, gue terjun ke industri wedding. Dan surprisingly di Indo berani Pak, orang-orang yang wedding tuh berani. Gitu. Wedding pakai big band gitu, wedding pakai orkestra. Gitu. Sedangkan gue di industri gue yang sebelumnya gue biasa melakukan itu. Gitu. Jadi waktu gue terjun ke wedding serius, gue nggak bilang lebih gampang atau lebih susah, cuman kita udah adaptasinya gampang banget. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau lo main di musik maka ntar ada banyak jalan gitu. Ada banyak jalan meraih sih. Kesuksesan. Betul. Dan itu. Gitu. Sekarang gue banyak produce buat orang-orang orang-orang yang seneng musik tapi punya uang gitu. Oke. Gitu. Tapi bukan selebritis. Oke. Jadi mereka punya duit, mereka pengen rekaman. Profil klien gue banyak yang kayak gitu. Jadi sedangkan ada teman gue yang lain, dia banyak kerjasama sama artis-artis selebritis. Jadi dia bikin buat siapa, Rosa, dia bikin buat Glenn, dia bikin buat siapa gitu. Path gue agak lain nih, gitu. Jadi ya menarik juga sih sebenarnya. Tapi kalau produce album ya, sebenarnya kalau sebagai produser album gitu ya tuh sebenarnya lu apa aja sih yang lu lakuin waktu lu produce album gitu? Setahu gue sih soalnya cuman kayak ya mixing kan. Iya. Itu doang apa kayak apa aja sih sebenarnya? Agak lebar sih sebenarnya. Kalau di Indo mungkin masih agak campur aduk ya. Jadi produser tuh masih macem-macem. Cuman pada dasarnya produser itu dia waktu nerima lagu dia bisa say no tuh. Dia bisa nolak. Ini gue nggak mau kerjain deh, bisa gitu. Atau dia bisa kalau di luar dia bisa cukup powerful untuk bilang lagu ini harus diginiin, gitu. Kliennya harus nurut, gitu. Cuman secara umum ya dia yang produce, dia yang bikin musiknya. Jadi datang lagu, biasanya kan lagu mentah tuh. Entah dia pakai voice note atau ada beberapa artis yang dia bisa rekaman di rumahnya, dia datang udah well prepared. Udah jadi demo gitu. Udah jadi demo, terus kita dengerin. Oke, kita rekaman yang proper ya, gitu. Jadi perannya tuh cukup besar. Jadi si produser nih bisa nunjuk, oke, lagu ini kayaknya cocok yang aransemen dia nih. Gitu. Dia bisa nunjuk arrangernya siapa. Lagu ini yang main drum harus dia nih. Yang main gitar harus dia. Rekamannya harus di studio ini nih, gitu. Nah, sebenarnya produser yang bener kayak gitu, bukan yang bener sih maksudnya pada awalnya. Tapi kalau di sini agak campur. Jadi gue produsernya, gue waktu nerima lagu gue yang aransemen sendiri, atau kadang gue bisa assign ke tim gue. Coba bikin kayak gini ya, gue mau nuansanya kayak gini nih gitu. Chord changesnya jangan terlalu banyak ya, apa kita jelasin detailnya lah. Produser tuh kayak gitu. Tapi kalau yang gue kerjakan sekarang benar-benar masih campur aduk. Kita aransemen, kita rekam,
rekam gitarnya, rekam bassnya, rekam drum, rekam segala macam, kontak Budapest Orchestra misalnya. Oke, kayak ini cocok pakai orkes nih, kita sampaikan ke kliennya. Rekaman sama orkestra Budapest aja ya gitu, karena kebetulan mereka klien kita udah lama. Gitu. Jadi ya, kita atur semuanya lah, benar-benar sampai jadi. Cut bentar, misalnya nih ya, gue musisi nih, kayak klien lu kan, terus gue tolong ini dong lagunya bagus gak, tolong diproduce. Terus lu udah setuju. Terus nanti lu memberikan usul nih, ini bagusan banget pakai orkestra Budapest. Kira-kira kayak gitu. Kalau gue nolak, gimana? Kalau nolak nggak apa-apa. Kalau di sini kepentingan klien yang penting. Gue produce sesuai kebutuhan kliennya. Jadi ketika sebuah lagu diproduce sama produser, setelah lagunya jadi, itu lagunya milik siapa? Milik bersama atau milik artisnya doang? Tergantung perjanjiannya Pak. Cuman kalau gue pribadi biasanya itu milik artisnya sepenuhnya, milik klien ya, betul. Terus kalau produce lagu gitu, paling lama berapa lama? Paling cepat berapa lama sepanjang karir lu? Paling cepat 3 jam lah. 3 jam? Produce dari demo, rekaman, selesai. Ada bahkan yang dari lagunya belum ada. 3 jam? 3 jam. Berarti bisa dong bikin jingle saya 3 jam selesai? Bisa, tapi harganya tetap. Jadi rate-nya nggak per hour ya? Rate-nya nggak per hour. Kita jadi kalau jingle itu rate-nya per detik biasanya. Lu mau berapa detik? 15 detik sekian, 30 detik sekian. Oh pantas, dari kemarin ada nanyanya mau berapa detik, mau berapa detik. Iya itu Pak. Tapi sebenarnya ya market art music di Indo itu termasuk kecil atau ini meningkat atau gimana sih? Meningkat, bisa dibilang. Ever since social media sih sebenarnya. Gitu. Plus lu kan jadi guru 14 tahun nih di UPH kan. Kayak gua tuh ngerasa ya, kayak waktu misalnya kan lari ya kan, gue udah lumayan lah lari, belum sampai jago tapi ya udah bukan pemula lah. Terus kayaknya memang manusia itu punya urge untuk men-share ilmu gak sih? Kayak lu ngerasain itu juga gak sih dalam bermusik? Makanya itu yang mendorong lu buat sekolah itu ya? Iya, buat bikin sekolah juga kan. Lu bikin sekolah juga kan ini? Betul. Udah berapa tahun? Baru Pak, gue buka sekolah nih pas pandemi. Oh pas pandemi? Iya. Gue baru Oktober gitu. Oktober. Nah, iya, jadi kayak yang mendorong lu untuk akhirnya bikin sekolah sendiri itu kan kayak berarti kan lu punya semacam visi dan misi gitu dong. Nah visinya berarti kan kayak I don't know, mungkin pengen bikin ada 100 juta musisi di Indonesia apa kali ya. Enggak juga sih. Banyak amat 100 juta ya. To be honest, waktu gue buka sekolah itu lebih karena gue pengen cariin kerjaan buat anak-anak gue, buat tim kita. Kan jadi kan selama pandemi seperti lo semua tahu, pekerjaan kita bukannya cuma nggak ada tapi dilarang, nggak boleh ada gitu. Jadi anak-anak gue ini gimana nasibnya gitu. Kita harus akhirnya ya udah gue berinisiatif, kita bikin sekolah deh, sekolah online atau ternyata offline-nya juga banyak yang minat. Cuman ya dengan keribetan-keribetannya ya. Jadi kalau lu panas dikit atau lu sakit batuk pilek dikit nggak boleh libur. Gitu. Harus pakai masker sekolahnya. Cuman ya bagian dari lah sekarang. Harus pakai masker kalau dia yang vokalis, terus tetap pakai masker nyanyinya. Pakai face mask. Pakai apa itu? Face shield. Mask itu masker ya. Pakai face shield. Nah, terus awalnya gitu. Cuman terus along the way, jadi yang gue suka nih dari sekolah musik gitu ya, lu tuh punya akses langsung ke kehidupan orang. Jadi ada beberapa murid kita yang orang tuanya kayak bilang ini dia main game terus nih gitu. Waduh, saya tersindir Pak. I'm not against playing games ya. Cuman maksudnya di konteks yang mana itu udah mengganggu keseimbangan kehidupan sehari-hariannya. Semua yang terlalu kan nggak baik ya. Tapi kalau terlalu banyak main musik baik nggak? Terlalu banyak tergantung konteksnya. Gua bukan penganut hidup harus seimbang soalnya. Gitu. Karena dari tadi yang gue bilang gue tuh obses. Jadi Anda musuhnya Thanos dong kalau bukan penganut hidup harus seimbang. Gue bukan aliran hidup harus seimbang. Maksudnya seimbang is good, tapi kalau lu into something yang lu sampai fully dedicated,
it's good. Ya tapi jangan terlalu lah. Maksudnya jangan sampai yang lain jadi minus kan. Ya, cuman it's the consequences sih menurut gue. Kayak kalau lu mau hebat banget at one point, pasti lu ada sisi lain yang lu cemen gitu. Karena lu nggak pernah expose yang itu, lu benar-benar melakukan ini doang. Iya benar. Bagian dari lah, harus diterima juga menurut gue. Oke. Cuman kadang-kadang orang kan suka judgmental kan, kayak dia nggak ini. Iya, misalnya ada biasanya nih yang cukup sering gue denger sih. Dia pekerja keras banget, duitnya banyak banget, tapi keluarganya berantakan. Terus orang ngomongin. Iya. Gitu ya wajar lah maksud gue. Ya gue nggak bilang itu lebih baik ya. Cuman maksud gue ya wajar lah gitu. Ada konsekuensinya gitu. Cuman toh achievementnya nggak menurunkan achievementnya dia menurut gue. Nggak. It doesn't discredit him from his achievements. Gitu. Biasa orang-orang soalnya pasti terus mencari. Iya kayak cuman di keluarga, ini cuman orang gitu. Ya. Bener. Kenapa nggak bisa sebutin yang achievementnya aja terus titik ya? Iya. Nggak pakai tapi, nggak pakai. Lu kan toh mengagumi dia karena dia di situ gitu misalnya. Bukan karena mengagumi buruk-buruknya dia juga kan. Iya. Tapi kayaknya itu memang ada di seluruh dunia deh, nggak cuma di Indonesia juga sih. Kan. Makanya gue bukan aliran yang harus seimbang gini. Ya it's a good thing. Tapi nggak seimbang juga belum tentu jelek gitu. Menurut gue. Ya kayak cuman beda aja sih. Bukan ada yang lebih baik lebih buruk. Iya, beda aja. Betul. Dan beda kan nggak apa-apa. Diversity. Miles Morales. Diversity. Iya toh. Gitu. Menurut gue lu nggak bisa jadi being great at one point tanpa lu korbanin sesuatu. Kalau lu mau jadi great at one point, lu bener-bener the best in the world at one thing nih, pasti ada yang lu korbanin gitu. Dan bukan berarti hal itu jahat atau jelek kalau buat gua. Oke. Tapi balik lagi ke masalah sekolah musik ini. Sekolah musik, oh iya. Oke. Akses ke kehidupan orang. Jadi kayak gua tahu. Jadi sekolah kita meskipun muridnya belum terlalu banyak, tapi udah ngasih beasiswa. Oke. Jadi kayak ini ada yang beasiswa setengah misalnya. Jadi karena anaknya niat banget, terus bukan dari keluarga yang punya duit. Gitu. Jadi ternyata gue berharap one day dia bisa ketemu jawaban yang lebih baik lewat apa yang udah kita ajarin, musik gitu. Iya. Gitu. Mungkin bukan cuma musiknya ya, tapi kayak disiplin misalnya. Ya lu kalau mau achieve sesuatu lu harus latihan. Kalau nggak latihan lu nggak akan kemana-mana misalnya. Tapi kan anak tadi ya yang main game terus, dia kan juga disiplin dalam soal game, Pak. Nah itu yang gue nggak mau orang tuanya untuk overlook juga sebenarnya. Iya. Jadi gue beberapa kali nih bilang dia jago loh main gamenya. Dia beberapa kali ikut turnamen menang. E-sport lah gitu. Keren sih menurut gue. Lu nggak mau coba eksposisi itunya dia gitu. Cuman kan buat beberapa orang tua kan kayak itu masih terlalu. Iya benar, untuk generasi atas kita lah. Iya. Itu masih gitu. Ngomong sekolah lu ini ada batasan umur gak sih? Nggak ada. Murid kita yang paling kecil ada umur 6 tahun. Baru 6 tahun dia. Baru turn 6 couple months ago. Ada yang udah 55 gitu. 55 tahun. Ya jadi senior citizen lah. Iya. Gua bangun sekolah ini visinya tuh kayak jadi buat gua edukasi itu harusnya custom sifatnya. Jadi lu nggak bisa memaksakan metode tertentu sama orang tertentu yang belum tentu match gitu. Jadi di sekolah gua tuh agak nyentrik sih. Jadi so called kurikulumnya disesuaikan sama kondisi anaknya. Jadi kalau anaknya into, let's say dia suka jazz gitu, atau suka R&B, atau suka hip hop, kita akan encourage ke arah situ. Oke. Gitu. Meskipun dasarnya tetap sama, tapi pengarahan lagu-lagunya misalnya itu lebih yang ke sesuai minatnya dia. Jadi kurikulumnya disusunin buat orangnya, bukan orangnya ngikutin kurikulum yang ada. Karena kan lu juga pasti pernah ngelihat kan anak-anak yang dari kecil dipaksa suruh les, akhirnya begitu selesai les dia nggak mau main musik lagi gitu. Iya. Gue dulu les piano, man. Terus lu masih main nggak sekarang? Gue ya cuman for fun aja. For fun aja. Lu enjoy nggak dulu les piano?
ada hari-hari di mana gue enjoy, ada hari-hari di mana gue malas banget kalau disuruh datang les. Tapi ya wajar lah namanya. Ya anak kecil lah ya. Anak kecil kan Iya gitu. benar. Gue dulu les macam-macam kan, piano, drum, gitar, apa lagi ya. Nah gue punya pertanyaan. Misalnya ada orang yang demen musik nih, dia dari kecil demen sama musik, terus dia nggak pernah menyentuh musik sedikit pun sampai dia let's say umur 34 lah. Oke. Dia di umur 34 tiba-tiba dia sadar kalau dia itu kerjaannya dia malesin banget, dia nggak suka kerjaannya dia memutuskan untuk quit pekerjaannya, terus dia pengen jadi musisi, terus dia masuk ke sekolah musik. Lu itu terlambat nggak kalau dia terus pengen banting setir jadi musisi di umur 34 dengan 0 pendidikan musik? Pertama pertanyaan gue kenapa 34 ya? 35 gitu biar itu merepresent apa itu? Gue sih bukan orang yang percaya apa umur segini telat gitu. Maksud gue lu nggak harus jadi seperti siapa yang misalnya yang lu tahu ya, kayak dia mau jadi musisi seperti siapa nih misalnya? Ya misalnya dia pengen jadi ya taruh Bon Jovi lah. Iya, let's say misalnya dia kan nggak harus menjadi Bon Jovi atau dia nggak harus menjadi seperti si siapa ya yang virtuoso gitu. Josh Groban misalnya. Dia mau nyanyi nih, dia penyanyi, dia nggak harus menjadi seperti Josh Groban, dia bisa menjadi seperti Jack Johnson. Ya kan, Jack Johnson menyanyikan lagu yang sesuai dengan warnanya dia. Gitu. Yang penting lu ketemu itunya sih menurut gua. Dan sekolah lu ini akan ngebantu lu menemukan itunya. Walaupun misalnya gua seneng banget musik. Cuman gua nggak tahu gua mau main apa, gua mau main gitar apa mau main piano, dan lu bakal ngebantuin. Yes, sekolah gua tuh di studio men. Jadi ini full set of alat musik yang lu bisa explore. Jadi anak-anak kecil itu seneng banget, nggak harus anak kecil sih, maksudnya orang-orang gede juga. Lu coba deh main drum gitu, biar lu dapet feel main rhythm tuh gimana sih gitu. Jadi mereka bisa explore di situ. Jadi ya itu tadi maksudnya. Dan main drum lu nggak harus jadi kayak Akira Jimbo. Lu tau Akira Jimbo ya? Ada yang drummer yang jago banget gitu. Nggak tahu. Iya, atau siapa yang jago banget drummer lah, Gilang Ramadan misalnya. Iya. Wong Aksan ya kan. Lu bisa jadi seperti drummer Coldplay misalnya, yang dia baru ngeband waktu dia mau bikin album. Oh ya? Dia baru main drum. Iya. Oh ya? Iya. Semua temennya tuh, ayo kamu bisa. Dia kan mainnya cuma gitu. Tapi sukses bandnya. Keren. Yang main kalau bukan dia juga nggak enak kali tuh Coldplay. Gitu maksud gua. Oke. Lu nggak harus jadi chef terkenal. Mungkin lu cuma bisa bikin ayam goreng kayak Colonel Sanders misalnya. Sukses, dia lebih sukses dari yang lain. Yang chef jago-jago gitu misalnya. Yang penting ketemu gitu kalau menurut gua. Berarti gua mungkin pengen les di tempat lu juga nih. Oh, itu tujuannya. Tujuan dari gua tadi. ngomong dari tadi panjang lebar tuh itu. Sebagai penutupan kan lu main gitar lah. Kan gitarnya udah dibawa. Gue tuh nggak tahu gue kenapa disuruh bawa gitar sama Sisila. Mau main apa kita? Gue mau bikin challenge. Lu bikin lagu sesingkat mungkin waktu. Wow. Oke. Tentang apa lagunya? Lagunya tentang tentang apa? Challenge nih. Oke, jadi ini buat I guess dessert ya penutupannya podcast kita. Kita udah ngobrol biar ada intinya apa. Ada sedikit challenge nih. Ini gitarnya yang harga berapa, Pak? Waduh, ini not for sale nih. Ini gitar yang bikin yang tadi Bapak sebut namanya Wong Aksan. Oh, bikin custom. Dia bikin custom. Oh ya, ada gihonnya loh di situ loh. Oh, bukan. Ini Schumann Instruments. Oh, Schumann. Cuman memang dia bikinin gue satu series gitar Gihon Lohanda series namanya, keren banget sih gue. Dan not for sale. For sale, cuman belum di sale. Jadi kita akan challenge nih. Kan lu kan komposer, pemain pemusik yang bisa bikin lagu juga kan. Jadi gimana kalau sekarang kita challenge lu untuk bikin lagu sekarang? Lagunya temanya ya tema kita yang kita omongin hari ini, yaitu apa Pak? Kita ngomongin apa hari ini?
temukanlah passionmu apa. Nah, kan kita ngomongin itu tuh. Passionmu apa? Nanti kan lu nggak perlu mikir kerjanya apa. Kalau lu udah menemukan passion, to be good at something, butuh sacrifice apa-apa ya gitulah. Tapi perlu notes ya, gue tuh bukan lyricist, gue bukan pembuat lirik. Oke. Gue lebih ke arah musikalnya. Meskipun ada lagu-lagu yang gue tulis liriknya, jadi gimana ya, mau apa nih? Lagu ngehe yang nulis liriknya lu. Gue udah pasti kalau itu. Kalau itu udah pasti gue. Makanya jadinya begitu kan? Jadi ya udah, berarti liriknya ya nggak apa-apa lah. Liriknya bisa nulis lirik ngehe juga berarti. Kasih gue itu dong. Apa lirik? Find your passion. Find your passion. Everybody is good at something. You just have to find it. Tuh liriknya itu gitu tuh. Ya? Catat dulu. Aku nggak ingat. Iya. Coba nih ya. Everybody apa? Everybody is good at something. Yes. You just have to find it. Everybody is good at Something. You just have to find it. Kurang panjang apa cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ini Oke. rate-nya berapa nih? Oh, Berapa? ini per detik nih, Pak. Per detik. Everybody is good at something. You just have to find it. Everybody good at something. You just have to find it. Gitu misalnya kan bisa jadi. Ganti genre coba. Ganti genre ya. Everybody's good at something. You just have to find it. Everybody's good at something. You just have to find it. Ya gitu misalnya bisa juga toh. Kok nggak tepuk tangan sih? Loh, itu semua barusan muncul aja di Muncul kepala aja. Iya muncul aja. Butuh berapa lama sih biar bisa kayak gitu? Gue dari dulu pengen ya main musik. Mungkin nggak pengen banget kayak omongan lu sih. Tapi ada pengennya dikit. Gue selalu bertanya-tanya kapan ya gue bisa kayak create something out of nothing gitu. Berapa lama? Gue nggak tahu berapa lama karena proses untuk orang beda-beda sih. Oh iya. Tapi lu ini berapa lama? Sejak lu main kelas 5 SD terus lu mulai bikin lagu sendiri Gue kapan? mulai bikin lagu. Jadi, kalau gue bisa menyadari strong point gue, itu bukan creating. Maksudnya creating is part of my job ya. Cuman yang ternyata gue bagus tuh gue rearranging. Jadi kalau ada bahan yang sesuatu yang istilahnya yang nggak bagus dibikin jadi bagus. Itu gue lebih kuat di situ sebenarnya. Ngutak-ngatik gitu. Instead of composing, menciptakan sesuatu. Makanya yang gue ciptakan belum banyak, nggak sebanyak apa yang gue kerjain. Kalau kemarin ngebersihin komputer, baru sadar kita udah produce ratusan lagu Pak, gitu. Dan 90%-nya lagu orang sih, ratusan mungkin 200-300 lagu kali ya, udah banyak banget sih. Gitu. Paling yang lagu gue pribadi cuman 15-16 gitu. Lagi ngomongin lagu pribadi nih terus album lu apa? Gihon and the Bash. Gihon and the Bash. Ada di Spotify. Ada dong. Judul albumnya apa? Judul albumnya Jazz Sakit Hati. Jazz Sakit Hati. Itu pengalaman pribadi semua. Iya Pak. Jadi tentang sakit hati semua. Tentang sakit hati semua. Jadi kalau buat netizen yang sakit-sakit hati boleh dicek tuh dalam. Jangan deket-deket silet tapi. Oke. Ya udah, thank you ya Gihon. Sama-sama Pak Bobo. Karena lu udah mau di podcastin di sini interview panjang-panjang lebar, gue sekarang kasih lu waktu beberapa menit. Terserah mau ngomong apapun, mau ngomong sekolah musik lu, mau promo sekolah musik lu, atau mau promo Sigar gua kali ya. Sigar juga boleh nih, entrepreneur Sigar. Oh, iya. Jadi silakan. Buat teman-teman yang mau merit atau bikin event bisa ke Archipelago Music ya kan. Yang mau belajar musik bisa ke Archipelago Music School.
Yang mau sewa sound system juga bisa ke SL Audio. Jualan semua. Atau yang suka hobi sigar atau barangkali belum pernah sigar mau coba-coba, mesti cobain the best cigar in Indo, man. If not in the world. Archipelago Cigars tapi namanya, bukan Archipelagio. Oke. Akun-akun sosial medianya apa aja? Oh iya, @Archipelago Cigars, Archipelagio Music School, Archipelagio Music, Archipelagio Music Production. Yang mau rekaman, ya kan, bikin jingle nih kayak Pak Popo nih, mau dibikinin jinglenya sebentar lagi nih. Jingle bumper buat podcastnya. Gitu. Gitu aja? Iya, gitu aja Pak. Oke, thank you ya. Sama-sama. Kita ada kesempatan bertemu lagi. Oh iya dong. Di Semarang nanti Pak. Di Semarang. Di Semarang. Oh, temen gue ada yang mau merit. Oh, ayo dong. Kemarin udah nanya-nanya. Oh, ayo. Iya, cuman ya itu. Pak. Ya biasalah nego harga. Bisa diatur. Bisa diatur. Oke, ya udah, sukses ya Gihon. Sama-sama, thank you, sukses. Ini project ke depan apa nih yang paling dekat? Kita lagi produce buat salah satu orang tua kita lah. Ria Prawiro. Jadi ini projectnya juga project yang cukup besar. Jadi featuring banyak penyanyi juga, ada macam-macam deh. Jadi melibatkan Budapest Orchestra juga. Oke. Gitu. Di sosial media @gihonlohanda ya. Update-nya mungkin akan ada di situ aja. Gitu Pak. Oke, yaudah, that's it ya followers untuk Off The Record hari ini. Rada panjang sih, tapi gue sih nggak berasa panjang. Hopefully lu juga nggak berasa panjang. Kalau iya, berarti salahnya Gihon, dia yang bikin bosan. Ya udah, thank you so much. Di sini Popo Kusen, Gihon Lohanda. terima kasih udah nonton dan ngedengerin. Thank you for listening and watching, and I'll see you when I see you.